Asti Syafrin. Hadir, Bu. Emi. Hadir, Bu. Sumarni. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ayo kita stretching dulu ya. Sebelum pembelajarannya dimulai, kita stretching untuk semangat. Sudah tahu semua untuk semangat? Sudah, Bu. Oke, ayo. 1, 2, 3. Bagaimana? Sudah semangat? Sudah, Bu. Oke. Jadi ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tidak. Apa, Bu? Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar siswa itu dapat memahami konsep, ciri, dan struktur teks prosedur serta mampu membaca, menulis, dan menyampaikan langkah-langkah secara sistematis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu apa itu teks prosedur? Tidak, Bu. Oke, jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Nah, langkah-langkah tersebut itu seperti urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai akhir untuk menciptakan suatu tujuan. Nah, adapun tujuan dari teks prosedur. Nah, tujuan dari teks prosedur itu untuk memberikan panduan rinci tentang cara melakukan sesuatu pekerjaan dengan material dan metode yang detail. Terus, adapun jenis-jenis teks prosedur. Nah, teks prosedur juga itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, nah yang ketiga teks prosedur protokol. Nah, yang pertama itu teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana itu hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya itu seperti untuk mengoperasikan televisi. Nah, terus jenis teks prosedur kedua itu prosedur kompleks. Nah, prosedur kompleks itu terdiri atas banyak langkah-langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contohnya itu seperti mengisi formulir pendaftaran sekolah. Nah, terus teks prosedur ketiga itu teks prosedur protokol, yaitu teks yang langkah-langkahnya biasa bolak-balik, tetapi tujuannya itu tetap sama. Terus contohnya itu cara membuat teh. Nah, adapun ciri-ciri dari teks prosedur. Nah, yang pertama itu menggunakan kalimat perintah. Nah, terus yang kedua itu menggunakan kata kerja aktif. Nah, yang ketiga itu terdapat panduan yang harus dilakukan. Nah, yang keempat itu menggunakan kata hubung. Nah, yang kelima itu terdapat aturan dalam bahan atau kegiatan. Nah, yang kelima itu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara. Terus yang terakhir itu terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah, adapun struktur teks prosedur. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuan itu adalah hal yang ingin dilakukan. Terus material itu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu disiapkan untuk membuat sesuatu. Nah, yang ketiga itu ada langkah-langkah atau tahapan atau proses yang ingin dilakukan. Terus ada penegasan ulang. Nah, di dalam penegasan ulang itu ada kesimpulan atau manfaat petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Nah, terus ada langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Nah, yang pertama itu menentukan judul. Nah, yang kedua itu membuat tujuan. Nah,
mendengarkan. Nah, terus orang kedua lagi, saya kasih waktu 1 menit. Nah, orang kedua itu menanyakan lagi si orang pertama apa yang tadi diketahui. Bagaimana anak-anakku, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau selesai, siapa yang mau pertama presentasikan di atas? Saya, Bu. Oke, kelompok 2 silahkan. Jadi kalau dari kelompok 2 kita mengambil cara membuat jus jeruk, Ibu. Jadi tujuannya itu membuat jus jeruk yang segar dan enak. Alat dan bahannya itu 2 jeruk manis, 1 sendok makan gula, air masak secukupnya, gelas, pisau sama blender. Langkah-langkahnya itu cuci jeruk hingga bersih, potong jeruk menjadi 2 bagian, terus itu jeruk jadi peras untuk mendapatkan airnya, baru masukkan air gula dan air masak ke dalam blender, baru blender selama 1 menit, baru tuang jus ke dalam gelas, baru jus siap dinikmati. Oke. Jadi alat dan bahannya itu jus jeruk, 1 sendok makan gula, air matang, gelas, pisau sama blender. Langkah-langkahnya itu dicuci jeruk, kedua potong jeruk, yang ketiga peras jeruk, baru dikasih masuk kami gula sama air sama blender. Nah, kalau sudah itu blender sampai 1 menit, baru tuang ke gelas, siap jadi jeruk. Oke, makasih. Nah, silahkan dulu. Terima kasih, Bu. Ayo, berapa semuanya? Nah, kelompok 1 bagaimana? Sudah siap naik ke atas? Siap, Bu. Oke, silahkan, Nak. Ya, silahkan. Jadi kami itu mendapatkan cara membuat prosedur membuat nasi goreng. Nah, adapun alat dan bahan nasi goreng yang pertama itu tentunya panci, nasi, bumbu nasi goreng, dan spatula. Kemudian ada tujuannya membuat nasi goreng yang enak dan bisa dikonsumsi. Dan kemudian langkah-langkah yang pertama menyiapkan alat dan bahan dan serta memasukkan nasi ke dalam panci dan seterusnya. Kemudian menurutnya itu ternyata membuat nasi goreng itu sangat mudah. Saya lagi, Bu. Jadi teknik bagaimana membuat nasi goreng tujuannya Membuat nasi goreng yang enak. membuat nasi goreng yang enak. Alat dan bahannya itu ada nasi, alatnya itu panci dan spatula dan lain-lain. Terus langkah-langkahnya itu menyiapkan alat dan bahan, dan itu masukkan nasi dalam panci dan seterusnya. Dapat menentunya itu membuat nasi goreng sangat mudah dan praktis. Oke, makasih, Nak. Silahkan dulu. Ayo, dihapus semuanya. Oke, jadi kalian semua sudah paham kan bagaimana cara membuat teks prosedur. Nah, itu tadi sudah menurut kalian naik. Jadi kalian bagaimana, sudah paham semua? Oke, jadi Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran yang Ibu sudah sediakan. Nah, di sini ada amplop pintar. Nah, di dalam amplop ini ada gambar. Nah, kalian ini nanti menempelkan pada langkah-langkah dan menempelkannya secara berurut. Nah, terus setelah menempelkan, kalian menuliskan alat dan bahan. Nah, setelah itu ada
Dikasih apa namanya? Ibu. Oke, sebagai nilai tambahan. Sebelum pembelajaran diakhiri, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Amin. Jadi Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berharap kalian semua memahami pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.